Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Sulawesi, hidup seorang pemuda bernama Nusa. Usianya masih belia, belasan tahun menuju 20-an, namun beban hidup telah menekuk punggungnya sejak kecil. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan di sebuah gubuk reot beratap daun rumbia dan berdinding anyaman bambu. Ayahnya telah lama tiada, hilang ditelan badai saat melaut dan tak pernah kembali. Sejak saat itu, Nusa menjadi tulang punggung keluarga, bekerja serabutan untuk sekadar mengisi perut mereka yang kosong. Namun, Nusa bukan pemuda biasa. Meski miskin, ia memiliki bakat luar biasa dalam membuat gerabah dari tanah liat. Dari pot-pot kecil hingga kendi dan piring, tangannya bisa mengubah tanah biasa menjadi benda indah. Karya-karyanya sederhana, tapi penuh jiwa, karena ia membuatnya dengan penuh cinta, seolah tiap bentuk gerabah menyimpan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Setiap pagi, sebelum matahari tinggi, Nusa berjalan kaki, menembus kabut ke tepian Danau Hijau, danau keramat yang dipercaya warga sebagai tempat tinggal makhluk gaib. Danau itu disebut hijau karena airnya selalu tampak berkilau kehijauan meski musim berganti. Dari tepian danau itulah Nusa mengambil tanah liat yang basah dan lembut, bahan utama kerajinan gerabahnya. Namun, tahun itu kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Hujan enggan turun, tanaman kering dan tanah mengeras. Danau hijau pun mulai surut. Airnya yang biasanya menenangkan kini tampak menyusut, meninggalkan lumpur lengket dan bau yang tak sedap. Penduduk desa mulai cemas, tapi tak ada yang berani mendekat terlalu dalam ke danau, karena legenda tua menyebutkan bahwa danau itu dihuni oleh penjaga bawah air, seekor naga raksasa yang akan murka jika danau terganggu. Tapi Nusa tak punya pilihan. Tanpa tanah liat, ia tak bisa membuat gerabah. Tanpa gerabah, ia dan ibunya tak bisa makan. Maka pagi itu, ia nekat melangkah lebih jauh ke dalam danau, melintasi batas yang biasa dihindari warga. Langkahnya hati-hati, menghindari tanah yang terlalu lembek. Ia mengayunkan cangkul kecil, menggali lumpur yang masih basah di dasar danau yang mengering. Bau amis menyengat. Kabut pagi mengambang rendah, membuat pandangan tak lebih dari 10 meter ke depan. Tiba-tiba, cangkulnya menghantam sesuatu yang keras. Bukan batu. Benda itu bulat, licin, dan terasa hangat meski terpendam dalam tanah dingin. Ia membersihkannya perlahan. Yang muncul di hadapannya membuat napasnya tercekat. Sebuah telur. Tapi bukan telur biasa. Telur itu sebesar kendi besar, berwarna hijau zamrud dengan semburat keemasan. Kulitnya tampak bersinar samar dalam kabut. Ia memandang sekeliling. Tak ada apapun, hanya danau surut, kabut, dan sunyi. Apa ini milik makhluk legenda itu? Bisiknya pelan. Ketakutan menggigit tengkuknya. Tapi rasa penasaran lebih besar. Ia pikir, jika ini batu aneh, mungkin bisa dijual. Ia membungkus telur itu dengan sarungnya dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia menyimpan telur itu di bawah tempat tidurnya. Ibunya tidak sadar karena sedang tertidur lemas. Malam pun datang. Langit gelap tanpa bintang. Angin berhenti. Desa seolah menahan napas. Dan tepat tengah malam, tanah bergetar. Gubuk Nusa berderak. Tempat tidurnya bergoyang hebat. Dari luar terdengar suara gemuruh seperti air mendidih dari dalam bumi. Ia terbangun, bingung, lalu terkejut saat melihat lantai tempat telur disimpan memancarkan cahaya kehijauan yang terang. Telur itu berdenyut. Seketika udara berubah. Bau tanah bercampur kabut menyusup ke rumahnya. Dari kejauhan terdengar suara. Desis panjang, berat, dalam. Seperti desah napas dari makhluk raksasa yang baru saja bangun dari tidur ribuan tahun. Dan suara itu hanya memanggil satu nama. Nusa. Bagian 2. Nusa membeku. Suara itu tidak seperti suara manusia. Dalam, menggema, namun mengalun lembut seperti angin malam
yang membawa pesan kuno. Ia menatap telur yang kini menyala terang di bawah tempat tidurnya. Denyut cahayanya seirama dengan detak jantungnya yang berdegup cepat. Seketika langit menggelegar, petir menyambar, tapi tak ada hujan. Rumah-rumah bergetar. Penduduk desa terbangun dalam ketakutan. Ibunya pun terbangun. "Nusa, ada apa ini?" tanyanya dengan suara gemetar. Nusa tak sempat menjawab. Dari luar terdengar suara jeritan. Anjing-anjing menggonggong liar. Dan dari arah danau, cahaya hijau menjulang ke langit. Tanpa pikir panjang, Nusa meraih telur itu dan berlari keluar. Desa telah berkumpul di tengah lapangan. Mereka memandang ke arah danau di mana kabut telah berubah menjadi pusaran hijau. Di tengah pusaran itu, perlahan muncul sosok makhluk raksasa. Tubuhnya panjang, berkilau seperti sisik perak yang dihiasi permata. 2 tanduk melengkung menghiasi kepalanya. Matanya menyala namun tenang. Nafasnya menghembuskan uap yang menjadikan udara sekeliling membeku. Itu naga dari legenda. Penduduk panik. Beberapa berlari ke rumah, beberapa sujud gemetar. Tapi naga itu tak menyerang. Ia hanya menatap langsung ke arah Nusa. "Siapa yang mengambil anakku?" Suaranya menggema, masuk ke kepala setiap orang tanpa melalui telinga. Nusa melangkah maju. Kakinya gemetar, namun ia tahu tak bisa mundur. Ia mengangkat telur itu ke atas kepalanya. Aku yang membawanya. Aku tidak tahu itu milikmu. Aku pikir itu hanya batu aneh." Naga itu menunduk. Sorot matanya tajam, namun tidak mengandung amarah. Ia mendekat. Seluruh desa terdiam. Angin berhenti berhembus. Suara jangkrik pun lenyap. Nusa bisa mencium aroma air dan tanah basah dari napas sang naga. "Kau memegang darahku," ucapnya lirih. "Tapi kau tidak merusaknya. Kau menyimpannya, melindunginya, bahkan saat kau tak tahu siapa aku." Nusa menunduk. "Aku hanya ingin menolong ibuku. Aku tidak bermaksud apa-apa." Naga terdiam sesaat. Lalu ia membuka mulutnya, menghembuskan kabut tipis. Saat kabut menyentuh tubuh Nusa, anak itu terangkat pelan-pelan ke udara. Penduduk desa menjerit, tapi naga tidak menyerang. Ia hanya membawa Nusa perlahan kembali ke arah danau, ke dalam pusaran cahaya hijau. Nusa tak bisa berkata-kata. Ketika tubuhnya melewati kabut, matanya terbelalak. Di balik tirai hijau itu, tersembunyi dunia lain. Di dasar danau, tersembunyi kota bawah air. Bangunan-bangunan kristal berdiri kokoh, dikelilingi tanaman bercahaya. Ikan-ikan besar berenang di antara menara, dan arus air seperti berdenyut pelan mengikuti alunan suara naga. Di tengah kota itu, ada sebuah altar besar, dan di atasnya, sarang naga. Tempat di mana telur itu seharusnya berada. Naga menurunkan Nusa tepat di altar. "Letakkan ia di sini," katanya lembut. Dengan tangan gemetar, Nusa menaruh telur itu. Begitu menyentuh sarang, telur itu menyala lebih terang, lalu perlahan retak. Dari dalamnya muncul bayi naga kecil, bersinar hijau dan emas, yang langsung menggelayut di tubuh induknya. Suasana berubah hening, bahkan air pun seolah ikut menahan napas. "Terima kasih," kata sang naga. "Kau telah menyelamatkan sesuatu yang sangat berharga. Aku ingin memberimu sesuatu, bukan karena kau minta, tapi karena kau layak." Ia mengangkat kepalanya, dan dari dasar altar muncul sebuah peti besar, terbuat dari kulit kerang hitam dan dihiasi batu giok. Nusa membuka peti itu. Matanya membelalak. Di dalamnya bukan hanya emas dan permata, tapi ada tanah liat emas, bahan langka yang bisa membentuk gerabah, tak hanya indah, tapi juga berkhasiat menyembuhkan, menyimpan air sejuk selamanya, dan dipercaya bisa menyimpan doa. "Gunakan ini bukan untuk dirimu," bisik sang naga, "tapi untuk desamu, bahwa perubahan bukan hanya kemewahan." Sebelum Nusa sempat berkata apapun, tubuhnya perlahan kembali dibungkus kabut, dan dalam sekejap, ia telah kembali berdiri di tepian danau. Tapi sekarang, ia membawa peti itu bersamanya.
Dan sang naga telah kembali menyatu dengan danau. Airnya yang tadi surut kini mulai naik perlahan, kembali tenang dan berkilau hijau seperti semula. Bagian 3. Pagi itu, sinar matahari memantul indah di permukaan danau hijau yang semalam bergemuruh. Kabut sudah menghilang. Air danau kembali penuh, bahkan lebih jernih dari sebelumnya. Penduduk desa masih belum percaya apa yang mereka saksikan. Tapi Nusa kembali berdiri di pinggir danau dengan tubuh basah, memeluk sebuah peti tua yang bersinar samar. Di sekelilingnya tidak ada naga, tidak ada suara, hanya kedamaian yang membungkam segala ketakutan. Saat ia membuka peti itu di hadapan penduduk desa, semua terdiam. Isinya bukan hanya kekayaan dalam bentuk emas dan permata, tetapi juga benda-benda aneh yang belum pernah mereka lihat. Tanah liat berwarna emas yang lembut, kristal kecil berbentuk tetes air, dan selembar kain halus dengan simbol naga menyala lembut di permukaannya. Namun, Nusa tak menunjukkan kesombongan. Ia menutup peti itu perlahan, menatap wajah-wajah yang memandangnya, bukan dengan iri, tetapi dengan harap dan penasaran. "Ini bukan milik saya sendiri," katanya dengan suara gemetar. "Ini untuk kita semua." Sejak hari itu, hidup di desa itu berubah. Nusa membangun sebuah bengkel besar dari kayu dan batu. Ia mulai membuat gerabah dari tanah liat emas pemberian naga. Gerabah itu bukan sembarang benda. Kendi buatannya bisa menyimpan air tetap dingin meski di tengah kemarau. Cangkirnya dipercaya bisa menyembuhkan sakit lambung. Wadah-wadahnya dibeli para saudagar dari kota dengan harga tinggi, bahkan bangsawan dari negeri jauh mengirim utusan untuk memesan karyanya. Tapi Nusa tidak berhenti sampai di situ. Ia membangun sekolah kecil di bawah pohon besar, tempat anak-anak diajarkan membaca dan membuat kerajinan tangan. Ia mendirikan pabrik gerabah pertama di daerah itu, mempekerjakan hampir semua penduduk desa yang sebelumnya hidup miskin. Mereka tak hanya bekerja, mereka dilatih. Perlahan, desa yang dulu sunyi dan terisolasi kini menjadi pusat kerajinan terkenal di seluruh wilayah. Yang paling mengagumkan, Nusa tidak pernah meninggalkan ibunya. Ia membuatkan rumah yang hangat dan nyaman, mengundang tabib terbaik, dan menjaganya dengan penuh kasih. Ibunya sembuh perlahan, dan tiap sore duduk di teras rumah memandang danau, sering tersenyum meski tak banyak bicara. Nusa pun membangun pelataran di tepi danau, sebuah taman kecil dengan patung naga hijau zamrud di tengahnya. Ia menyebutnya tempat syukur. Setiap malam purnama, penduduk desa berkumpul di sana, menyanyikan lagu-lagu lama, menyalakan lentera, dan berdoa agar air danau tetap jernih dan damai. Namun, Nusa tak pernah melihat naga itu lagi. Ia kadang datang ke danau, membawa kendi, menyiramkan air ke tanah sebagai tanda terima kasih. Ia percaya, selama mereka menjaga danau dan tidak tamak, naga itu akan selalu ada, diam, menjaga dari bawah, seperti seorang ayah yang memperhatikan dari kejauhan. Waktu berlalu, Nusa tumbuh menjadi lelaki bijak yang dicintai banyak orang. Ia menolak gelar, menolak kekuasaan, tapi namanya menyebar kemana-mana. Ia dikenal sebagai si tangan emas dari Danau Hijau. Legenda tentang dirinya diceritakan dari generasi ke generasi. Tentang pemuda miskin yang tak sengaja menemukan telur naga. Tentang keberanian yang lahir dari ketulusan. Dan tentang harta yang hanya layak diberikan kepada mereka yang tidak mencarinya untuk diri sendiri. Kini, setiap kali kabut turun di Danau Hijau dan airnya bersinar lebih terang dari biasanya, orang-orang percaya bahwa naga itu masih ada, tersenyum dalam diam, melihat dunia berubah karena satu anak muda yang pernah menyelamatkan anaknya dengan niat paling sederhana. Dan legenda itu terus hidup. Di tengah dunia yang berubah, kisah Nusa menjadi pengingat bahwa keberanian dan ketulusan lebih dari segalanya adalah kekayaan sejati. Tamat.